Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian dirahmati Allah. Malam ini izinkan saya bahas sebuah tema yang berjudul apa yang harus kita lakukan di saat kita hidup sebelum kita menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Tema ini saya ambil sekaligus juga untuk mengenang yang terhormat guru saya, mentor saya, sahabat saya, Coach Yosi Noflan. Saya sebagai Ketua Himpunan Provider Outbound Indonesia mengucapkan turut berbela-sungkawa. Semoga amal beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan beliau diampuni dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran. Sahabat sekarang dirahmati Allah, kita berduka setiap ada orang baik yang wafat, setiap ada orang hebat yang wafat, setiap ada tokoh pemberdayaan yang wafat, kita layak untuk berduka karena kita kehilangan salah satu inspirator, salah satu motivator, salah satu agen pemberdayaan yang sangat menginspirasi. Sahabat sekalian, apa yang bisa kita ambil hikmah dari wafatnya guru kita, mentor kita, sahabat kita, Coach Yosi Noflan? Ada 3 hal yang minimal bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, sahabat sekalian, sebelum kita wafat, maka mari kita pastikan kita meninggalkan legacy, kita meninggalkan karya, kita meninggalkan sesuatu yang bernilai amal jariah. Legacy ini bisa berupa fisik atau non fisik. Fisik misalnya bisa berupa sekolahan, bisa berupa yatim piatu, bisa berupa masjid, bisa berupa karya-karya yang lain yang itu ketika kita wafat itu menjadi sumber amal jariah. Bisa berupa buku, bisa berupa kader-kader yang selama ini kita latih, bisa berupa orang-orang yang selama ini kita berdayakan. Itu insya Allah akan menjadi amal kita yang kelak akan menerangi kubur kita dan kemudian akan menjadi pemberat timbangan kita ketika kita nanti di hari akhir. Sahabat sekalian, maka mari kita renungkan, selama kita hidup ini sudahkah kita memberikan legacy buat kehidupan ini? Sudahkah kita meninggalkan prasasti-prasasti? Sudahkah kita berkontribusi yang maksimal sehingga kelak ketika wafat kontribusi tersebut menjadi tabungan di hari akhir, tabungan di alam kubur kita? Maka mari kita turunkan ego kita. Mungkin selama ini kita hanya mikir untuk diri kita dan keluarga kita, maka mari mulai kita berpikir untuk orang lain. Salah satu guru saya mengatakan demikian, kalau Anda mau sukses, maka ketika bangun tidur, pikirkan orang lain. Pikirkan siapa yang Anda bantu hari ini. Pikirkan siapa yang akan Anda tolong hari ini. Pikirkan prasasti apa yang akan Anda buat untuk menjadi tabungan akhirat Anda. Sahabat sekalian, guru saya ini setiap bangun tidur melakukan itu. Dan sampai saat ini dia nggak pernah kekurangan. Kenapa? Karena begitu kita pikir hambanya Allah, ketika kita pikir umatnya Allah ini, maka Allah yang akan pikir kita. Nah, sudah kayak itu Anda lakukan. Coach Yosi Noflan cukup intens mendidik orang lain, mendidik trainer-trainer untuk kemudian lebih bisa maksimal berkontribusi buat kehidupan. Kemarin barusan kami buat ibon, di sana kami belajar bagaimana kemudian mendeliver kebaikan-kebaikan. Beliau juga sebelum wafat banyak berbagi tentang materi-materi dan memberi training cukup intens di beberapa relasi beliau. Kita sama sekali nggak menyangka kalau kemudian beliau secepat ini dipanggil menghadap Allah yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi, yuk sebelum kita menghadap Allah, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan. Mari kita buat prasasti-prasasti. Mari kita tinggalkan karya. Mari kita buat legacy. Apapun itu bentuknya. Anda pasti bisa. Kita semua pasti bisa. Bisa berupa ngajar ilmu sekecil apapun yang kita punya. Bisa berupa berbagi pengalaman-pengalaman kita.
kita bisa berupa apapun itulah yang kemudian itu nanti ketika kita wafat itu bisa dinikmati oleh orang lain, kemudian mengalirlah pahala itu buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat sekalian, saya kemudian berpikir ketika beliau wafat, kami orang-orang yang pernah belajar ke beliau berbondong-bondong mendoakan beliau di organisasi HPO ini. Juga saya lihat di beberapa komunitas yang lain di mana beliau aktif, di mana beliau berkarya. Sahabat sekalian, saya merenung akhirnya, itulah pentingnya berkomunitas, itulah pentingnya berorganisasi, itulah pentingnya berjamaah. Bayangkan kalau Anda, sehebat apapun Anda tinggal sendirian di puncak gunung, di Menara Gading Anda, di istana Anda tidak pernah bergaul dengan keluarga Anda, dengan sanak famili Anda, dengan masyarakat di sekitar Anda, dengan komunitas-komunitas pemberdayaan yang ada di sekitar Anda. Saya bayangkan ketika Anda wafat, Anda sendirian, Anda sepi, sedikit yang mendoakan, sedikit yang menyolatkan, sedikit yang mengantar ke kubur. Sahabat sekalian, tentu itu peristiwa wafat yang tidak kita inginkan. Maka mari setelah ini kita kembali aktif, bukan hanya untuk mikir ekonomi kita dan keluarga kita. Yuk kita bergaul dengan sanak famili kita bergaul dengan keluarga-keluarga kita bergaul dengan masyarakat kita, tetangga kita, RT, RW kita bergaul dengan masyarakat di situ. Kita cari organisasi-organisasi pemberdayaan di mana kita bisa berkontribusi di sana, di mana kita bisa berbagi di sana. Ingat prinsipnya, jangan mencari manfaat, tapi berbagilah manfaat. Sehingga kelak ketika kemudian Anda wafat, mereka akan mendoakan Anda, mereka akan merasa kehilangan Anda, mereka akan merasa berhutang budi, berhutang jasa pada Anda. Ada sebuah hadis yang walaupun hadis itu dhaif, tapi boleh dipakai untuk fadhailul amal, untuk kemuliaan amal. Hadis itu berbunyi demikian: ketika seseorang itu wafat, kemudian didoakan oleh 40 orang, ditangisi 40 orang, disebut-sebut kebaikannya oleh 40 orang, didoakan oleh 40 orang, disolati oleh 40 orang, disebut-sebut jasanya oleh 40 orang. Ketika dia wafat ada 40 orang minimal yang ketika ingat dia terenyuh hatinya, teringat jasa-jasanya, teringat kebaikan-kebaikannya, maka insya Allah itu tanda dia husnul khatimah. Sudahkah Anda memiliki 40 orang itu? Kalau belum, ya kita cari 40 orang itu. Kita tebar kebaikan kita sebanyak mungkin. Keluarga kita, sanak famili kita, masyarakat kita, komunitas-komunitas di mana kita berada. Maka tolong jangan pasif, saudara sekalian. Aktiflah di komunitas-komunitas pemberdayaan, di masyarakat, sehingga kelak ketika Allah memanggil Anda, banyak orang yang kemudian mendoakan. Ingat prinsipnya, jangan selalu meminta apa yang bisa Anda dapat dari komunitas-komunitas pemberdayaan itu, dari masyarakat di sekitar Anda, tapi Anda harus membalik polanya, apa yang bisa saya berikan pada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat sekalian, Coach Yoshino Fulan ini orangnya suka olahraga, meditasi, hipnoterapi. Makanya kami gak nyangka beliau kemudian secepat ini dipanggil menghadap Ilahi. Itu bisa terjadi pada kita besok atau lusa, minggu ini atau mungkin bulan ini. Mungkin terjadi di antara kita dipanggil oleh Allah SWT. Sebab yang baik, mumpung itu belum terjadi. Ingat, Coach Yoshino Fulan tidak pernah sakit panjang. Sakitnya sebentar, kemudian masuk rumah sakit dan Allah panggil. Kami sama sekali nggak peduli. Sahabat yang baik, maka mari dengan hikmah itu, dengan kejadian itu, kita perkuat hablumnallah. Kita banyak-banyak istighfar, kita banyak-banyak bertobat, kita banyak-banyak memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Kita jadikan Allah tersenyum. Tapi apakah hanya itu? Tentunya tidak. Kita juga harus memperbaiki hablum minallah. Allah kita perbaiki, hablum minallah kita perbaiki. Yuk silakan dicek. Yang muslim, sholatnya bagaimana? Apakah sudah 5 kali sehari atau 5 hari sekali? Ya, sahabat sekalian, ibadah-ibadah yang lain bagaimana?
kemudian hablum minanas, berapa banyak orang yang Anda sakiti, berapa banyak orang yang masih Anda dolimi, berapa banyak orang yang kemudian masih sakit hati kepada Anda dengan kata-kata, sikap, perilaku, perbuatan. Yuk sama-sama kita introspeksi, ibda binafsi, sehingga kita bisa diterima manusia di bumi, dan kelak ketika kita wafat kita diterima Allah ilahi rabbi dengan panggilan ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabatku yang baik, sekali lagi mari kita kenal Coach Yosi Novan. Manusia tidak ada yang sempurna, beliau punya kelebihan sekaligus dengan kekurangannya. Kita ambil saja kebaikannya. Kita doakan sekali lagi beliau husnul khotimah, terima semua amalnya, diampuni semua dosanya, dan orang yang ditinggal diberi kesabaran untuk menghadapinya. Dan kita yang masih hidup, mari kita ambil 3 hikmah minimal. Yang pertama, yuk kita buat karya legacy, kita buat kerja pemberdayaan, kerja karya-karya yang itu bernilai jariah, sehingga kelak ketika kita wafat boleh berakhir umur kita, tapi terus mengalir pahala kita. Yang kedua, mari kita berkomunitas, mari kita bermasyarakat, mari kita bergaul, dan kita berkontribusi di sana, sehingga kelak ketika kita wafat kita didoakan oleh mereka. Ingat, bisa jadi yang menyebabkan Allah ridho dengan kita adalah doa-doa tulus mereka. Karena ibadah kita terbatas, sementara dosa kita banyak, dan dengan doa tulus dari banyak orang itulah yang semoga akan meringankan siksa kubur kita, yang semoga melapangkan kubur kita, menerangi kubur kita, dan bisa memasukkan kita ke surga. Dan yang ketiga, yuk, karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan, saudara-saudara. Mungkin malam ini malam terakhir bagi kita, minggu ini, bulan ini bulan terakhir bagi kita. Kita nggak tahu. Maka yuk kita perbaiki hablum minallah. Ini malah yang muslim, salat 5 waktu, saudara-saudara. Dan mari kita perbaiki hablum minanas. Yuk, mari kita mulai jabri orang-orang yang mungkin kita punya salah, kita punya dosa, kita punya masalah. Nah, baik-baik hablum minanas kita, sehingga kelak ketika kita wafat Allah ridho dengan kita. Itu 3 hal yang ingin saya sampaikan, sekaligus untuk mengenang Coach Yosi Novan. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang terbaik. Sekian, selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.